Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahman. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bermajlis pada malam hari ini merupakan anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka bersama-sama kita syukuri agar Allah SWT berikan kepada kita nikmat-nikmat Allah berikutnya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta siapa saja yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan aku semuanya, kita semuanya termasuk orang-orang yang disebut oleh Kanjeng Nabi, diajak oleh Kanjeng Nabi, diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maudhu ataupun judul yang kedua dari buku Cara Mendidik Sallallahu Alaihi Wasallam, cara mendidik anak menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa poin kita gambarkan, yang pertama yaitu nasihat cinta terhadap calon orang tua. Maka pada malam hari ini kita memasuki bab berikutnya tentang metode mendidik anak hingga usia 2 tahun.
Disebutkan di dalam buku yang diajarkan kita hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radda sabiran hatta yaqula la ilaha illallah lam yuhasibullah. Barang siapa yang memelihara roda, kalau kita pernah mendengar istilah tarbiyah, jadi bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, cakupannya lebih luas. Tarbiyah yang ngomong, yang ngandani, yang awal. Maka kalau di pondok-pondok itu biasanya semisal punya open kayak kambing, itu bahasanya juga tarbiyah. Iklannya itu yang pernah mondok mungkin ada iklan dari pembagian kerja. Kalau zaman kami dulu ada yang haris, ada yang jaga, kemudian ada yang tarbiyah wenang. Jadi bagian ngopeni wedhus lah, itu juga pakai istilah tarbiyah. Jadi ya mengawasi, ngerawat, plus kemudian jaga. Tapi jangan ambil kesimpulan berarti orang-orang yang jadi pada karo terus buatan ini cuma istilah kata saja, diambil saja. Maka barang siapa yang mendidik, kalau terjemahnya memelihara, merawat, mendidik, menjaga anak kecil hatta yaqula, sampai dia bisa mengatakan la ilaha illallah, sampai dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, lam yuhasibullah, maka Allah SWT tidak akan menghisapnya. Ini fadilah, keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang janji dari kanjeng Nabi yang sangat luar biasa. Sekedar kita ngasih tahu, ngajarkan anak kita la ilaha illallah, nanti di kehidupan akhirat proses hisab itu kita lewati sesuai dengan nas dhahirul hadisnya demikian. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengherankan ketika jabang bayi lahir itu di antara sunnah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, anna Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis-shalah. Nabi Rasulullah itu pernah membaca atau mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali sesaat setelah Fatimah melahirkan Hasan, seperti adzannya mau sholat. Sehingga mungkin kalau kita dengar di luar sana, apakah masuk memberikan adzan, memperdengarkan adzan kepada bayi yang
baru lahir ini dari disyariatkan jamaah. Ini sunnah. Nah, hikmahnya apa? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, adzan itu adalah salah satu di antara syiar Islam. Maka Nabi sebagaimana masuk disebutkan di dalam buku salaf, kalau Nabi mau menyerang sebuah kampung, itu beliau tunggu sampai adzan subuh. Kenapa kok yang ditunggu subuh? Dan subuh itu kan suasananya hening, belum banyak aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh manusia. Meskipun tidak pakai suara, pengeras suara, tetap lebih bisa didengar daripada adzan-adzan yang lain. Ini istimewaan apa? Adzan subuh. Hening. Benten kali maghrib benten wirawiri. Aman itu benten kampanye. Aman itu benten barbaran. Nah, kapan itu memiliki ngeong-ngeongan. Ini kadang-kadang ya ulang ngetak ini sidik baru ke balik. Ngerti nek wong berkunang ya mikir ya. Nek celuke wong berkunang nggone nang ya. Nggone iki lah. Subuh beda. Subuh itu hening, suasananya sunyi. Maka kalau dihitung itu 5 sholat itu rakaatnya ya paling pendek ya subuh. Ning sunai subuh iki sholate sing paling panjang. Bacaan imam sing paling panjang subuh. Karena lebih bisa mudah untuk kita resapi. Yang pertama, jadi adzan itu merupakan syiar Islam. Yang kedua dijelaskan oleh ulama, adzan kepada anak kecil itu termasuk di antara pemberitahuan tentang agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, harus membaca adzan tersebut di telinga si bayi. Kita insya Allah semua ya, anak kita kalau lahir langsung biasanya disiapkan oleh bidannya dulu, oleh perawat, dibersihkan. Wis nek cowok ya wis ganteng, nek cewek ya wis cantik. Baru nanti kita sebagai orang tuanya, terutama bapaknya, dipanggil, Pak pun monggo putrane pun siap dan dia tok rasa bijak nih masjid. Dia tok. Pun juga perlu diketahui bahwa adzan itu dikumandangkan ke telinga si bayi supaya jamaah si bayi ini terhindar, terjaga dari gangguan setan dari awal masa kelahiran. Sampai disebutkan di dalam hadis bahwa tangisan bayi untuk pertama kali itu disebabkan karena gangguan setan. Jadi si bayi menangis itu disebabkan karena gangguan setan. Nih hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ma min mauludin yuladu illa naqasahu syaitan." Tidaklah anak kecil yang terlahir kecuali dia diganggu oleh syaitan. Fayastahilu sarikhan min nahsati syaitan. Maka kemudian bayi itu akan dapat gangguan setan
dia menangis dengan keras disebabkan oleh gangguan setan ini. Illa benu Maryam wa ummuhu, kecuali putra Maryam dan juga ibunya Bunda Maryam. Sudah, kita percaya saja. Ini disampaikan di Nabi demikian. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, Iqra'u in syi'tum, kalau kalian mau silakan kalian baca. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anaknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau bika ya Allah minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Nah, kalau mengadarkan itu Ibnu Qayyim sendiri beliau menyampaikan kenapa diadani, supaya pertama kali yang terdengar ketika anak terlahir di dunia ini adalah lafaz Allah. Jadi pertama kali lahir yang diperdengarkan lafaz Allah, nanti idealnya ketika meninggalkan alam dunia ini, idealnya yang cabut juga lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Rentetan perjalanan manusia itu sebenarnya apa sih Pak? Mengistiqomahkan la ilaha illallah ini sampai terakhir. Ini yang pekerjaan berat. Ini yang kemudian menjadi tugas besar kita sebagai orang tua, supaya anak-anak kita ini terus lempeng di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka sejak kecil ini sudah kita persiapkan, sudah kita sisihkan, sudah kita input, masukkan pengetahuan perihal itu. Sebagaimana dulu awal-awal kita sampaikan, ya anak-anak kita ini ibarat kata bahan mentah. Kalau Imam Ghazali sampaikan seperti bahan mentah, bahan dasar, bahan tambang mentah yang nanti kita bentuk intan yang belum terbentuk lah ya. Intan yang belum terbentuk, lah intan itu mau kita jadikan seperti apa, itulah tugas kita sebagai orang tua. Dan di keseharian kita punya kayu gelondongan jati. Kira-kira kayu gelondongan itu mau dibikin apa, kan tergantung si punyanya kita. Nah, dari gelondongnya berlumpuh dia nilainya seberapa. Tapi kalau misalkan kita jadikan dipahat, diukir sedemikian rupa, nanti nilainya jadi berubah mahal. Apalagi kita ukir, kemudian kita temploki nopo-nopo variasi-variasi, nanti tambah kali lebih besar. Nilainya anak kita ini akan semakin bernilai ketika kita tanamkan di dalamnya visi-visi Islam. Nah, kita semuanya kan arahnya ke situ. Maka jangan ragu-ragu lagi terhadap syariat yang satu ini. Mau yang lahir anak kita ini mau laki-laki mau perempuan, sudah Allah kasih kita rezeki anak itu sudah syukur banget. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Idza qulidatil jariyatu ba'athallahu azza wa jalla ilayya malakan yaziful barakata zaffa." Apabila seorang anak perempuan dilahirkan, Allah SWT mengutus seorang malaikat kepadanya untuk menghembuskan keberkahan dengan suatu hembusan.
Dia katakan perempuan lemah keluar dari perut perempuan lemah. Orang yang mengurusnya akan ditolong di hingga hari kiamat. Apabila seorang anak laki-laki dilahirkan, Allah mengutus seorang malaikat dari langit kepadanya, kemudian mencium di antara kedua matanya dan mengatakan, Allah mengirimkan salam untukmu. Kalau di dalam bahasanya kita itu, ya di masyarakat Muslim istilahnya, kalau di pengarangnya ini ditambah keterangan, istilahnya kayak tahmid gitu. Ini termasuk di antara yang dilakukan oleh kajian kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama kali dalam proses mendidik anak hingga usia 2 tahun itu jamaah, sejak dari proses melahirkan itu sudah kita dekatkan dengan Al-Quran. Sampai di bumi itu ada apa ya? Ada solusi ya. Ada solusi bagi ibu-ibu yang kesulitan dalam proses melahirkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Silakan dicatat yang sekiranya istrinya masih mau nambah lagi atau tidak mau nambah lagi, jenengan ilmu nekatnya dari pun kok lahiran kok randang metu-metu baik kok enten, boleh dibilang ini bosok kasar kaya jambi-jambi, tapi ini nas dari Al-Quran. Rukyah lah kalau bahasanya kita. Kira-kira apa? Ini disebutkan apabila salah seorang wanita kesulitan dalam proses melahirkan, hendaklah suami mengambil mangkuk, kemudian menuliskan di dalamnya ayat-ayat berikut. Ini maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul. Ayat surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum, dan seterusnya. Jadi ngambil surat, ngambil kertas, tuliskan surat itu, kemudian ditambah lagi surat ini Al-Ahqaf ayat yang ke-35, ditambah lagi surat An-Nazi'at ayat yang ke-46. Yauma yarawnaha lam yalbatu illa asfiyatan au duhaha. Ditulis di secari kertas. Ditambah lagi surat Yusuf ayat yang ke-111. Ini apa ya? Nanti dijaplak oleh Pak. Yang boten mungkin di aku loh, mungkin kalau kasih tahu surat-surat yang cukup mantap, dituliskan ya. Setelah dituliskan, kasih air, taruh kertas itu di dalam mangkok. Habis itu disiramkan ke perut istri sampai kemudian kemaluan istri disiramkan. Nek sing disebut awake dhewe ya mugi-mugi lancar, mboten sak angel. Mboten awake dhewe sing garwane awake dhewe sing disebut lancar. Kita ribet lulus langsung dioperasi, tidak. Namun saya kan model kan itu toh Pak. Kemudian mama sing ra gelem loro. Enten mboten mama sing ra gelem loro. Nah ya ini pingin sing praktis. Jadi ora gelem lahiran normal, pingine yo dan golek padahal nek pengalaman-pengalaman gitu. Justru penyembuhannya ketika
operasi sesar itu malah justru lebih lama. Makanya sakit normal dulu, sakit normal dulu. Tapi kalau sudah sesar biasanya maksimal 3 Pak, sesar 2, kita maksimal 2 kali Pak. Banyak tombol ngayar yang telur naik dokter. Itu sesar itu peng 3. Dan ini sudah setara waktu lah dikapakin namanya. Mas kau sekolah di negara lain itu, kau tidak negara dokter kalau gimana? Ini habis itu ketika ini selesai, masuk keluar pun random. Jadi dia punya anak 3 tahun ini. Ini lewat ini kami harus gimana? Itu juga satu-satunya jalan yang mau ditempuh. Per hari ini ponakan saya juga sudah aku mungkin ya bahasanya bongso induksi, bongso mantek apa ya nunggu pagi gitu makan bikin rumah. Tapi akhirnya memang di sesar juga. Kenapa? Katanya tuh bayinya itu terpilih plasenta atau istilah kerennya kita plasenta perfuse apa-apa. Jadi lalu dengar kok kita tetap kecentol, kalau pengen kelam itu kecentol, kawat gitu tetap ada, beragam yang butuh di operasi. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka ketika normal ketika jalan mau berikhtiar normal, diupayakan maksimal mungkin lah. Insya Allah maknanya mungkin apa minum rumput, gitu, rumput Fatimah gitu. Minum itu bintang lancar kita itu ya seperti itu atau mungkin silakan lah insya Allah ibu yang di belakang itu lebih paham insya Allah lebih paham karena mereka juga mengalami apa latihan pakai apa itu bal berdiri Pak bal berdiri kan kita bisa ambil apa saya pernah tuh nilai kalau gede itu punya tombol golong ajar digomongin alhamdulillah terus itu kanggo rusak akhirnya dijoli padahal terus itu yang berkonik orang effort tok bersemangat tok sos ning omah iki ora kok dienggo piye-piye pokoke gletak ning lemari di TV kayak video bisa iso enak beli sing ilang. Monggo lah ini termasuk impian jenengan sakit normal yang boten sakit pun boten apa-apa. Nah iso apa itu anake kayak ini pesan kula. Nah kula pun bukan sama Pak yang cukup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi sejak proses melahirkan itu sudah kita didik. Jangan seperti orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Anak-anak itu kadang-kadang didengarkan dengan suara-suara lantunan-lantunan musik-musik yang menenangkan. Jangan. Jangan pas nyetali pas musik-musik menenangkan. Dan musik menenangkan dalam waktu ini sentek baru belalah langsung otomatis nyetel disco nyetel dangdutan kurang larang kosong gue ini juru macam-macam juga maka ya biar khusus saja menikmati lantunan Al-Quran diperdengarkan tapi insya Allah penjagaan dari Allah terhadap manusia itu akan selalu ada. Kemudahan itu akan selalu Allah SWT berikan di saat-saat yang pertama. Maka di dalam surat Abasa ada bunyi Tumas sabila yas salah. Kemudian jalan keluarnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo pengalaman lah enek sing angel, enek sing gampang. Tapi alhamdulillah kalau jangan dipumpang kemudian menjadi alami. Karena aku sing terakhir gampang.
gampang piye karo iki koyo dokter sarwa kaget perawat sarwa kaget wong aku nyate pamit arepanan apa niku ben ditenggo ibu mawon ibu mertua mawon sing nunggu begitu saya pamit ini aku tak balik dong aku tak mencoba yo ben kuwi sing tunggu wah salaman langsung motor bi kita kita ya baru terus ngomong perawati nonton bohong beger berarti mungkin pemeran itu mau perawat yai memuji perawat itu mau mas ayo tarik nafas mbak ayo mbak sebentar lagi sedikit lagi mungkin kita awal itu bisa juga kita ya tapi kalau nggak dari kakak kelas nih pak kakak kelas MDS itu anaknya itu banyak, saya nggak tahu berapa, 4 atau 5 itu rakyat sing bidang ya, rakyat sing bidang dia tangani dewe pak jadi bayar dia nek omahe dewe sing urus dia bojone dewe sing lanang ya yakin demi Allah kakak kelas saya yo sak cong-cong wong nek menurutku kuwi mesti coba kok ya gelem kok bener. Kok nek ning dalan enak piye-piye apa enak piye kan yo ora ngerti. Tapi praktek iki yo lancar-lancar bae gitu. Ya kuwi sing gampang. Wah ini sing paling dominan proses melahirkan itu siapa ya? Ya bojone awake dhewe. Kita yo perawat-perawat bidang ayo ngono tok ya diwakili awake dhewe ya iso. Momene bojone Ante, terus naik umur rolas terus bener. Maka dari proses melahirkan itu sendiri jihadnya seorang perempuan yang masya Allah sampai tingkatan nyawa ya, sampai tingkatan nyawa. Begitu lahir kita azankan telinga kanan, setelah itu baru kita kasih ucapan selamat. Ini syariatnya ya, kita ucapan selamat sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa Zakaria sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya adalah Yahya. Bahasanya Allah nubasyiruka itu artinya apa? Kami beri engkau kabar gembira. Sehingga ketika melahirkan anak-anak itu yang kita lakukan apa Pak? Kita sampaikan itu kabar gembira itu. Kemudian tamu ataupun siapapun orang yang mendapatkan kabar gembira tersebut akhirnya kemudian memberikan doa. Doanya nopo Pak? Burika kalau di sini ya. Burika laka fil maulud. Kalau bahasanya yang biasa kita lakukan itu Barakallahu laka wa fil mauludi laka. Terus apa? Wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuk. Mudah-mudahan Allah SWT memberkatimu. Wakil mau bilaka, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi apa yang Allah berikan kepadamu. Anak ini, al-mawhub ini kan pemberian dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahimu, termasuk apa yang diberikan oleh Allah kepadamu ini, yaitu anak. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kalau kita teringat dengan istilah berkah, berarti apa? Adanya kebaikan.
Maka ketika anak itu tidak memunculkan kebaikan dalam kehidupan kita, berarti anak itu tidak memberkahi awal diri, tidak memberkahi anak. Wujudnya anak itu tidak mendatangkan berkah ke kita. Bisa jadi nyata nih banyak anak si wani si wong tuwa akeh beberapa hari ini. Lalu hati wong tuane rakene unek malah lebih parah di Nusa Tenggara, malah bunuh diri bukan usia SD kelas 3 atau kelas 4. Tapi alasannya itu sederhana, jalur alat-alat tulis bukan yang kabarnya, minta alat tulis sama mamanya nggak dikasih. Akhirnya surat wasiat itu mama jangan cari saya lagi dulu. Mama pelit. Tulisannya jadi menjadi kelas SD. Itu surat wasiatnya sebelum bunuh diri itu kayak gitu. Kesimpulan mama pelit. Nggak ngerti karena setelah di proses memang daerah Nusa Tenggara Timur itu ya termasuk di antara para kehidupan mereka masih banyak miskin. Saya melihat itu persentase orang tua bapak-bapak itu rata-rata penghasilan mereka itu 40.000 per hari itu masih banyak banget persentasenya, 35% kalau tidak salah. Di kerjaan memang sulit, penghasilan memang sulit, sehingga apalagi kalau sudah anak yang banyak seperti kasus ini. Coba orang sakit, misalnya inisiatif bunuh diri. Cuma saya tidak detailkan, itu cuma lagi wirawiri aja di HP. Bunuh dirinya lewat apa? Nggak ngerti. Mungkin otak inspirasi butuh kopi kan nggak ngerti. Tapi ini sangat miris sekali. Maka mudah-mudahan seperti itu aja. Wujudnya anaknya awake itu mendatangkan keberkahan kehidupannya awake itu. Wa syakatal wahid, engkau bersyukur kepada Zat yang memberikan. Siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rasanya kayaknya itu kayak bukan masalah, kayaknya itu yang sesuatu yang bukan menantang itu enggak. Itu bagi orang-orang tertentu sulit Pak. Betul-betul di luar kemampuan manusia itu. Nek sing gampang, yo gampang. Mentahun waktu yo akeh. Tiri-tiri yo akeh. Kemarin kita ini mengejar satu Fatihah begitu. Belum lama nih, dia melahirkan anak lagi. Istrinya loh, bukan dia. Mau sing istri pertama kan nggak bisa. Udah dari istri pertama. Kemudian yang kedua ini alhamdulillah syukur alhamdulillah. Terus hanya anak bidangnya. Karena memang anak itu sekali lagi adalah pemberi yang maka Allah kasih anak kita syukur sama Allah SWT. Alhamdulillah. Baru sita birau, tujuannya apa? Agar engkau juga diberikan rizki bakti anakmu terhadapmu. Rizki bakti anakmu terhadapmu. Belum tentu loh Pak. Anak-anak yang kita gadang-gadang belum tentu nanti ketika kita masa tua tuh anak-anak tuh ngerti dengan awak diri. Ini masih contohnya per hari ini tuh dari kelihatan. Dan tugasnya awak diri Pak membekali.
Nah hitung-hitungan dipanggil, hitung-hitungan pakai logika. Makanya kalau anak-anak yang apa itu ojo kasar-kasar, ojo galak. Mau ngantek natu, Pak. Mau ngantek natu. Nanti sampai teringat-ingat terus. Apalagi yang sifatnya kekerasan verbal itu direkam gitu. Omongnya sih apa gak pernah dapat kekerasan itu. Terhitung Pak. Aku kelingan zaman cilik kapake wong tuaku itu saya kelingan. Pertama yang tahu Yunen boro-boro jujur Rp5 atau Rp100 kudune aku nopo duit tak kene wong tuaku delalah aku bakal pecel ngomong ngapunten le iki orangnya jujure tak ijoli randa yo le akhirnya tak tahu kok ngambil orang bahkan aku terus bingung pernah diselentek mas mungkin wah saya kecil karena jarang-jarang dapat hukuman fisik jarang-jarang sehingga itu pun juga teringat terus. Sehingga pondok tahu dihukum fisik apa? Kelingan, apalagi fisik loh Pak. Kalau sekedar usaha polling apa itu selalu. Ini model fisik itu kelingan. Sekali bisa yang di pondok ditampar sama Ustaz. Wah, semuanya, maksudnya bukan semuanya. Banyak anak, banyak santri karena terlambat dari keluar bukan terlambat lagi, kudu nginep malah nginep tadi ini bukan dicontoh nih, ini contoh berapa ya karena saya merasa aman ketua kesantriannya itu ustadz tapi tetangga kampung saya Serapoko ngomong ke kakak kelas kalau kelas 3 memang pas hari itu boleh keluar boleh nginep karena ngerjakan karya tulis terus loh ini tidak balik tanya ke saya jawab saya udah nyantai guru kesantrian ustadz kesantrian tombol kampungku kemakimu sesuk pas kumpul santri-santri kabeh perkataan yang saya ucapkan ini diucapkan oleh ketua pesantren dan tetangga saya masuk. Ini berarti judulnya kandang kalau kakak kelasku sing tahu mungkin ini. Waktu semuanya santri yang terlambat maju depan, kira-kira yo 3 bulan mungkin ada 21 tahun. Harus ini tapi mulai cepot ini bisa. Nah saya ini mungkin masuk kaji RT dipanggil. Ini bisa cepot. Yang terakhir koncoku makitan. Ustadz sing nampar jari karo paku. Tapi terakhir karo ucap, wah. Tapi bagusnya Ustadz ini malamnya nampar. Besoknya dia keliling ke kamar-kamar, keliling ke kamar mandi, keliling kemana-mana. Santri sini ditampar mandi, cari kapur-kapur. Termasuk dulu, mencegah di kamar mandi, ditanya sama Ustaz. Maaf ya nih, semalam sakit gak nih? Apa ngomong-ngomong? Enggak gitu. Boten, insya Allah boten. Tapi dia masih minta maaf. Ya kita tahu kita ini salah, tidak sesuai dengan aturan. Tapi hari ini kok dia jadi rujukan nih Pak. Masih diundang-undang untuk mengurusi bagian pesantrenan itu, dia diundang banyak-banyak pondok pesantren. Karena memang cara beliau yang cukup unik, sabar, intinya banyak pengalaman ya, bukan urusan menamparnya, tapi ilmu-ilmu bagaimana menundukkan, ngajari santri-santri itu punya banyak pengalaman. Termasuk dulu pernah diundang juga di Jabul,
hijrah. Di situ pun beliau juga ingetin kelingan tahu tanpa aku bisa ini dari Ustaz dari jeri uang ini coba oke pelajaran makanya ya rata ditampar pun sekali ditampar Ustaz ikhlas lah paketan saya ini jeri kelingan balas dosa balas Ustaz. Kemudian ada syariat teknik ataupun menyuapi bayi dengan kurma. Sudah pernah praktik Pak? Rasanya belum. Saya pun juga belum pernah praktek. Tapi Rasul praktek punya kurma, kemudian diambil poin ini tangan ini mampu kurma sing awal itu dipunya gitu Pak. Kemudian ditaruh di atas anak-anak. Ya, pernah praktek nggak bapak-bapak? Ya saya kayak gang goreng ya. Oh enggak, ini saya atur mau coba saya. Ini apa ya? Enggak, ini syariatnya kurma yang pakainya adalah dengan kurma sesuai yang diajarkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan menerima banyak kurma-kurma karena kebetulan mendekati bulan Ramadan. Akhirnya pengen tahnik itu orang kangelan dulu lah, orang kangelan gitu. Makanya di setting lahirannya pas. Kemudian selanjutnya ada memberikan nama si bayi, ya. Memberikan nama si bayi. Ahabul Asma Abdullah. Nama yang paling disenangi oleh Allah SWT satu Abdullah, dua Abdul Rahman. Sing kesenangan itu. Nah pengen ngasih nama putranya sisihkan nama-nama Sunahi. Rakitan bumi apa? Ini kalau saya beli hasil nasihat. Rakitan bumi roto gaul tetap kasih nama ini. Ya. Tetap sisihkan nama ini supaya jangan tidak meninggalkan sunnah. Nama ini biasa, jeneng doa biasa. Nganti aksen kita gerak nganti apa gitu Pak. Ini mau harap jadi ya Musa. Jenis-jenis. Nah kita ini biasanya nama Abdullah Qadimah. Rampir Abdullah tok jarang. Karena buatan santri ini Ustaz Paidi jenis Muhammad tok itu buatan. Abdullah tok itu. Nah Muhammad tok itu buatan. Gak ada. Kalau di pondok Muhammad ada, gak pakai tok. Dan Muhammad gitu ada, tapi cuma satu. Rata-rata Muhammad jikanggu opo. Rata-rata Abdullah jikanggu opo. Tapi tak apa-apa. Ngomong sisipkan nama. Kalau saya beli pesan sing nama ini, utawi bapak-bapak sing ajeng nama anak. Ibu terkenal apa? Abdullah Sobolah jenengan tambahi siapa silakan. Abdullah Sugiarto nih Pak. Abdullah siapalah terserah jenengan kasih nama sendiri. Nah kadang-kadang mikir Pak, jenengan anak yang mikir musyawarah karo bojo. Ono Abdullah diceluk dul iku eli kok utame sing kita celukane penak kan mikir ngono Pak. Kita celukane sing penak gitu loh. Celukane sing penak. Maka ya dimusyawarahkan. Saya sendiri nggak terus serta-merta anak sing jeneng anaknya sing jenenge akap yang betul. Tetap musyawarah kare mama. Ini piye Mas? Ini piye Mas? Cocok tambah. Kemudian selanjutnya apa? Setelah dikasih nama, dipotong rambut atau dijemur rambut. Saged jenengan timbang kemudian ditukar dengan perak, disedekahi dengan nilai perak.
Nek jenengan duwe ya ora apa-apa, dirangkute ditimbang, disedekahi kira-kira berapa gram, kemudian apa? Diukur dengan emas, ya ora apa-apa. Nek emas kan kelarangan. Nek pun jenengan mampu, mboten apa-apa. Nek resiko nek delalai anak jenengan lahir, jebrot delalah rambutnya pas, gondrong ya Pak ya, terlalu berisiko. Ternyata jero motor wis krungu dokter bisnis bisa akhirnya terus dikontrol lagi syukur rambut. Kemudian yang terakhir yaitu terus yang biasanya anak wedok kambing 1, anak laki-laki kambing 2. Ternyata itu yang tidak apa, yang tidak lazim, maksudnya tidak wajib gitu. Tadi kalau misalkan kita punya anak perempuan, mampunya kita kok beli kambing 1, ternyata kita akui dengan kambing 1 itu para ulama menjelaskan tidak mengapa. Kenapa? Gak apa-apa. Jadi semampunya kita. Terus yang perlu kita ingatkan, ada kepercayaan tertentu akibat nek wis liwat saka 21 dina utawa 28 dina wis ora kambing. Ini juga tidak berdasar. Bahkan ketika kita sudah lanjut pun sudah nggak bisa mikir kira-kira ngitungnya piye, itu ulama sebutkan sudah mau disembelih hari apapun, kelipatan keberapa pun silakan, yang penting niatin jenengan akikah. Itu juga sah. Nggak harus kelipatan 7. Nek jaraknya terlalu lama dari lainnya gitu, nggak apa-apa. Itu jaraknya, umurku 1,5 tahun, bisa orang tahu coba kelipatan itu pada jenengan umur 1 second, kecuali guru matematika ya, guru matematika insya Allah menghitung tangan song. Tapi ini kemudian syariat supaya ya memudahkan bagi kita semua. Tentang faidah akikah dan sebagainya insya Allah kita bahas yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia kami dan kami semua yang sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.